Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semua kitab fanfiqah sering dijumpai tentang air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah pernah dipakai dalam basuhan fardu untuk menghilangkan hadas adapun untuk menghilangkan najis. Namun ada 5 kriteria untuk memudahkan untuk sebagai ciri-ciri air mustakmal. Sebagai tanda-tanda air mustakmal ada 5. Seandainya salah satu daripada 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka air tersebut adakala naik derajatnya menjadi air suci lagi menyucikan, adakala turun derajatnya menjadi air yang bernajis. Kalau syarat yang pertama dan yang kedua tidak mencukupi, maka akan naik derajatnya menjadi air suci lagi menyucikan. Dan seandainya syarat yang ketiga, keempat dan yang kelima tidak memenuhi, maka turun menjadi air yang bernajis. Yang pertama iaitu air tersebut sedikit. Kita beri contoh seperti sebuah ember diisi dengan air yang kurang dari 2 kulah. 1 ember sedikit. Cukup syarat pertama. Kemudian yang kedua, air sudah terpisah dari benda yang disucikan. Misalnya kita taruh sebuah baju dalam ember tersebut, kemudian kita isi air. Taruh baju dulu, baru diisi dengan air. Kemudian syarat yang ketiga, air didatangkan. Air didatangkan. Kalau kita masukkan baju pertama, kemudian kita susul dengan air, itu namanya air datang kepada baju. Maka itulah makna air didatangkan. Kalau sebaliknya, maka makna air didatangkan ini adalah air yang sebagai yang datang. Sedangkan pakaian ataupun benda yang najis yang lainnya sebagai yang didatangi, sedangkan air yang datang. Kemudian syarat yang keempat iaitu air tidak bertambah wazannya. Di saat sebuah ember yang diisi dengan baju yang bernajis, kemudian akhirnya disusul dengan air untuk mensucikan baju tersebut, kalau diperkirakan misalnya air tersebut 100%, kalau begitu ukuran baju 5% yang diserap daripada air tersebut, sehingga tinggal 95%. Namun ternyata sesudah diambil baju tersebut dari ember, bukan 95% tinggal, namun 97%. 2% lagi adalah bernajis. Maka semuanya bernajis. Maka syarat yang keempat iaitu air tidak bertambah wazannya. Dalam bak air tersebut dalam ember, wazannya yang dikira-kira sesudah diserap oleh barang yang bernajis jangan lebih, tidak bertambah wazannya. Karena kalau bertambah wazannya itu dipastikan adalah najis yang bertambah, bukan air. Kemudian syarat yang kelima, air tidak berubah kerana najis. Saat diangkat baju tersebut dari ember tersebut, air yang tersisa tidak berubah kerana najis tersebut. Maka air dalam ember tersebut disebut mustakmal. Kalau seandainya baju tersebut belum dipisah, maka belum cukup syarat yang kedua. Sudah terpisah syarat mustakmal. Kalau belum terpisah, naik derajat menjadi air suci menyucikan. Syarat yang ketiga iaitu air didatangkan sebagai yang datang. Namun kalau didatangi, air tersebut dalam sebuah ember, kita masukkan air pertama, kemudian kita masukkan baju, maka semuanya bernajis. Karena baju yang datang. Kalau air yang datang, air tersebut menjadi kuat, maka tidak bernajis, suci menyucikan. Kalau belum dipisah, kalau sudah dipisah, maka menjadi mustakmal, tidak bernajis. Namun kalau kita masukkan air pertama, kemudian kita susulkan dengan baju yang bernajis, maka semuanya menjadi najis. Kemudian syarat yang keempat, air tidak bertambah wazannya. Kalau bertambah wazannya, turun derajat menjadi air bernajis. Kalau air tidak berubah kerana najis, ini mustakmal. Kalau berubah, maka turun menjadi bernajis. Inilah 5 syarat, 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh air mustakmal. Wallahu a'lam bissawab.